Pemirsa, produsen aksesori teknologi memperkenalkan pengisi daya pintar desktop berkapasitas daya hingga 240 watt berlengkap layar monitoring real time. Inovasi lengkap ini menjadi strategi kunci perusahaan untuk mengurai pasar aksesori pengisi daya dengan efisiensi tinggi. Produsen hardware aksesoris resmi memperkenalkan perangkat pengisi daya pintar berdocking desktop berkapasitas 240 watt. Perangkat ini hadir dengan monitor display digital untuk menampilkan output keluaran daya secara presisi. Manajemen optimis adaptasi perangkat daya tinggi dapat mendorong pertumbuhan penjualan konsumen multi-gadget. Peluncuran tersebut sekaligus memperkuat struktur ekosistem aksesoris digital perusahaan. Dari sisi teknis, charger pintar ini menggunakan teknologi pengalokasian daya otomatis berdasarkan kebutuhan perangkat terhubung. Tampilan monitor di bagian depan memudahkan pengguna memantau kecepatan pengisian pada setiap port USB. Perangkat juga dibekali fitur manajemen suhu untuk menjaga keamanan operasional pengisian daya multi perangkat. Hasilnya, proses pengisian daya menjadi jauh lebih efisien dan terawasi. Dari sisi bisnis, integrator multiport berdaya tinggi menjadi solusi efisien bagi konsumen untuk menggantikan banyak adaptor cas. Model perangkat tunggal dengan fitur monitoring mampu meningkatkan nilai tambah dan harga jual produk di pasar. Penjualan aksesoris teknologi berdaya tinggi juga memberikan return on investment lebih tinggi bagi produsen utama. Namun, tantangan dukungan kabel multidaya masih harus terdisosialisasikan. Kedepan, persaingan industri mengisi daya pintar diprediksi akan semakin ketat seiring tingginya penetrasi laptop dan ponsel cas cepat. Produsen diperkirakan bakal memperluas jaringan distribusi pengisi daya desktop ke lebih banyak wilayah urban. Inovasi monitoring display berpotensi menjadi standar baru dalam pembuatan adaptor charger modern. Langkah strategi ini sekaligus menegaskan tren transisi kebutuhan energi elektronik konsumen. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto menyebut pembangunan 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dimulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari target pembangunan 100 gigawatt PLTS dan diperkirakan dapat menghemat anggaran negara 73,9 triliun setiap tahun. Menurut Prabowo, PLTS yang dibangun akan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel. Adapun tahun ini, pemerintah menargetkan untuk menutup pembangkit listrik tenaga diesel berkapasitas 13 gigawatt dan digantikan dengan PLTS. Pemerintah berencana membangun PLTS sebesar 1 megawatt di desa-desa yang saat ini masih sulit mengakses listrik atau yang masih menggunakan PLTD. Idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa dapat PLTS 1 gigawatt atau saya ulangi 1 megawatt satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dicanangkan Presiden Prabowo Subianto perlu diikuti dengan peta jalan dan kesiapan implementasi yang jelas. Chief Executive Officer atau CEO IESR Fabi Tumiwa menilai pembangunan PLTS 100 gigawatt menunjukkan energi surya mulai mendapat porsi lebih besar dalam strategi energi nasional sebagai penghentian pembangkit listrik tenaga diesel, di mana banyak desa yang belum teraliri listrik dan banyak desa yang belum memiliki listrik yang andal. Terlebih kebijakan ini sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor khususnya solar. Namun IESR mengingatkan target tersebut tidak akan cukup tanpa kesiapan institusi, perencanaan yang terintegrasi, pemanfaatan pendanaan dan infrastruktur. Selain tata kelola, pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memastikan listrik yang dihasilkan pembangkit energi surya dapat disalurkan ke pusat-pusat kebutuhan.
Perlu dibuat sebuah satuan tugas khusus ya yang dipimpin oleh ya selevel menteri yang kemudian melapor kepada presiden gitu. Dan sehari-harinya itu dikelola oleh satu project management office. Kenapa harus ada project management office? Karena ini mau dilakukan oleh banyak pihak ya, tidak saja PLN tapi juga mungkin ada swasta, ada koperasi, ada masyarakat dan lain sebagainya. Ya, jadi institusi ini penting sekali untuk memastikan implementasinya bisa berlangsung secara. Pemirsa, pemerintah siapkan dana siap pakai 5 triliun rupiah untuk kebutuhan penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengungkap anggaran dapat bertambah sesuai kebutuhan real di lapangan. Aduh, Mam, aduh. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siapkan anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Purbaya menyebut anggaran itu ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar 5 triliun rupiah. Meski dana tersebut telah terpakai, pemerintah pastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan terpenuhi. Kan dana bencana itu selalu standby 5 triliun, sebagian dipakai untuk Aceh mungkin. Tapi kalau kurang kita tambah lagi, tergantung si BNPB-nya minta berapa. Mereka bilang udah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Khusus untuk bencana seperti itu, SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas. Purbaya juga jelaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah berikan respon pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah mulai siapkan langkah pemulihan hunian bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Meski masih dalam masa tanggap darurat bencana, rencananya pemerintah segera membangun hunian tetap. Meski masih berada dalam masa tanggap darurat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai siapkan pembangunan rumah bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri PKP Marwarar Sirait ungkap pemerintah akan membangun hunian tetap dan rencananya akan dimulai dalam waktu dekat. Ara pun tegaskan langkah mempercepat pembangunan rumah saat masa tanggap darurat bukan hal yang baru bagi pemerintah. Dia mencontohkan penanganan bencana di Sumatera yang jadi pengalaman pemerintah. Sementara itu, Marwarar juga sebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas pembangunan huntap tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah lakukan rapat internal bersama balai-balai di daerah beserta Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena.